Di jantung perjalanan kolektif kami, satu dekade terungkap. Satu dekade yang telah menyaksikan kelahiran dan berkembangnya pimpinan ranting Ikatan Pelajar Putra dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Desa Kedung Turi. Kami rayakan tonggak sejarah ini dalam eksplorasi perjalanan organisasi yang dibentuk dari trilogi belajar, berjuang, dan bertakwa. 10 tahun yang lalu, sebuah visi dibentuk, sebuah visi yang bertujuan untuk memberdayakan pikiran muda, menanamkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, dan menumbuhkan rasa kebersamaan dalam mengabdikan diri pada masyarakat. Dari awal berdirinya, lahirlah pimpinan ranting Ikatan Pelajar Putra dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Desa Kedung Turi, yang dinahkodai oleh rekan Khairul Rosidin dan rekanita Femi Istamaroh pada tahun 2013 hingga tahun 2016. Kemudian dilanjutkan oleh rekan Rudi Nurhuda dan rekanita Ayu Mawaddah pada tahun 2016 hingga tahun 2018. Kemudian dilanjutkan oleh rekan Muhammad Adam Bakhtiar dan rekanita Aisyah Nur Afifah pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Dilanjutkan oleh rekan Musni Habibi dan rekanita Afiatul Masita pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Hingga saat ini dinahkodai oleh rekan Muhammad Sobar Arif dan rekanita Dini Falihati Solihah pada tahun 2022 hingga tahun 2024. Selama bertahun-tahun, kami telah menuangkan berbagai aktualisasi yang telah meninggalkan jejak abadi, baik di masyarakat maupun pada diri sendiri. Dengan setiap tantangan yang kami hadapi, kami belajar pelajaran berharga yang membentuk kami menjadi organisasi yang tangguh seperti sekarang ini. Kemampuan kami untuk beradaptasi dan tumbuh telah berperan dalam mengatasi hambatan dan berjuang dalam menggapai asa. Berikut kami persembahkan dedikasi kami di penghujung satu dekade ini. Yang pertama, dari Badan Pengurus Harian dengan mengadakan kegiatan peringatan Hari Besar Islam seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Muharram, serta melaksanakan kegiatan Nyantri Yuk Jilid 4 di bulan Ramadan yang menjadi agenda rutin di setiap periodenya. Dan dilanjutkan Lentera Sanjung Takbir Idul Adha yang dilakukan dengan keliling di Desa Kedung Turi, kemudian ditutup dengan Halal Bihalal Raya bersama Banom NU Kedung Turi. Yang kedua, dari Departemen Organisasi, terdapat konferensi yang merupakan suatu forum yang membahas mengenai regenerasi kepengurusan. Lalu diikuti dengan kegiatan pelantikan raya bersama Banom NU Kedung Turi. Kemudian terdapat rapat kerja 1 dan rapat kerja 2, yaitu rapat kerja yang diadakan 1 tahun sekali untuk membahas mengenai penetapan program kerja dan dilanjutkan dengan evaluasi program kerja yang dikemas dalam acara Kata Kita, yakni Kata Rekan-Rekanita. Yang ketiga, dari Departemen Kaderisasi, terdapat kegiatan Makesta, Masa Kesetiaan Anggota. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengkaderan, menjadi gerbang awal dalam mengikuti IPPNU. Yang keempat, dari Departemen Dakwah, yaitu Majelis Sholawat Ad-Dibai, sebuah acara majelis sholawat yang diadakan dengan keliling masjid atau musola pada Desa Kedung Turi. Lalu terdapat ngaji kitab ala santri atau ngalas kitab, yang diajarkan adalah kitab risalah Ahlussunnah wal Jamaah dan taklim muta'alim. Lalu terdapat juga istighosa dan rotibul hadat bersama Khatil Quran online. Yang kelima, yakni Departemen Minat dan Bakat dan Banjari. Tujuannya yaitu untuk melatih dan mewadahi para anggota untuk dapat mengembangkan bakat di bidang musik sholawat al-Banjari. Lalu terdapat juga Minggu Sehat atau Minggat, sebuah kegiatan olahraga yang di dalamnya terdapat olahraga futsal dan badminton yang dilakukan pada setiap 1 bulan 1 kali.
Lalu ada juga latihan paduan suara dan grup ilustik, yaitu sebuah grup musik akustik, sholawat, dan religi Ibnu Kedung Turi yang mewadahi para rekan untuk mengembangkan dan menciptakan karya-karya dalam bentuk musik akustik. Yang keenam, dari lembaga ekonomi, yaitu terdapat online shop, yakni sebuah program kerja untuk dapat melatih anggota agar bisa melakukan berwirausaha yang di dalamnya menjual berbagai macam barang secara online. Terdapat juga Stand Bazar Ramadan, yaitu sebuah program kerja khusus di bulan Ramadan untuk menjual berbagai macam minuman dan takjil untuk berbuka puasa. Selanjutnya ada Gradakan Dekorasi, sebuah program kerja untuk menyewakan jasa dekorasi. Tidak hanya itu, lembaga ekonomi juga memiliki inovasi terbaru yakni dengan membuka pre-order t-shirt by pimpinan ranting Ibnu IPPNU Kedung Turi. Kemudian, laba hasil yang didapatkan dari penjualan sangat membantu untuk menambahkan jumlah kas ranting guna menukarkan program kerja yang sebelumnya hanya bersumber pada proposal. Namun, kini kami bisa mandiri tanpa mengandalkan proposal melalui dengan berbagai program kerja penjualan dari lembaga ekonomi. Yang ketujuh, dari lembaga pers, terdapat program kerja yaitu pelatihan desain grafis, yakni sebuah ajang untuk melatih para anggota untuk dapat menciptakan sebuah karya desain dan melatih setiap departemen untuk dapat mandiri dalam membuat pamflet suatu kegiatan program kerja yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, membuat terobosan baru yakni podcast berjilid yang berjudul Sowan, seputar obrolan warga Nahdliyin yang dapat disaksikan pada channel YouTube kami. Kami juga turut aktif di beberapa sosial media antara lain Facebook, Instagram, YouTube, dan website untuk menyebarkan informasi hasil dokumentasi dan hasil karya para anggota seputar kegiatan Ibnu IPPNU Kedung Turi. Dalam perayaan satu dekade ini, marilah kita renungkan bab-bab yang pernah kita tulis sebelumnya, persahabatan yang kita tempa, dan pengetahuan yang kita dapatkan. Semoga untaian kisah, pertumbuhan, ketahanan, dan persatuan tak akan pernah terlupakan. Hingga menuju proses perjalanan selanjutnya pada penemuan diri dan pengayaan spiritual akan terus terjalin melalui kekuatan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah.